Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan belajar mengenai materi logaritma. Apa sih logaritma itu? Nah, logaritma ini kaitannya sangat erat dengan perpangkatan. Misal kita mempunyai perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Secara matematika, kalau dikatakan 2, ini apanya 3 dan 8? Ya, 2 ini jelas. Dari akar pangkat 3 dari 8. Lalu, kalau ditanyakan 8 ini dari mana? Jelas, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sekarang kalau ditanyakan 3 ini apanya 8 dan 2? Kalau secara verbal, 3 ini pangkatnya. Tapi kalau secara matematika, gimana nulisnya? Nah, bingung kan? Makanya muncul materi logaritma. 3 ini bisa kita tulis menjadi basis 2 blok 8. Jadi, algoritma ini alat untuk mengekstrak suatu perpangkatan. Jadi, secara umum, kalau misalnya kita punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C, ini bisa kita ubah menjadi basis A log C sama dengan B. Contoh, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi, algoritmanya basis 2 log 32 sama dengan 5. Nah, kemudian lagi, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Algoritmanya gimana? Basis 6 log 36 sama dengan 2. Nah, sekarang jadi gimana kalau ada algoritma seperti ini? 12 log 144. Berapa hasilnya? Nah, ruas kanan pada logaritma apa? Itu pangkatnya jadi seperti ini. 12 pangkat berapa yang hasilnya 144? Nah, hasilnya 2. Simpel kan? Jadi, jika ada yang seperti ini, basis 7 log 2x plus 1 sama dengan 2. Kita ubah dulu menggunakan sifat umum menjadi pangkat. Dari basis 7 log 2x plus 1 sama dengan 2 menjadi 7 pangkat 2 sama dengan 2x plus 1. Nah, 7 pangkat 2 itu sama dengan 49. Nah, 49 sama dengan 2x plus 1. Kemudian 1 kita pindah ruas ke ruas kiri. Jadi 49 kurang 1 sama dengan 2x. Sama dengan 48 sama dengan 2x. Kemudian X sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat-sifat logaritma yang wajib kalian ketahui. Ini mempermudah perhitungan kita ketika kita menghadapi persoalan. Sifat yang pertama, kalau ada basis A log A sama dengan 1. Gimana? Coba kita buktikan. Kalau basis dan nomornya sama, maka nilainya itu A pangkat berapa jadi A? 1 kan? Maka nilainya adalah 1. Nah, kemudian sifat yang kedua, basis A log 1 sama dengan 0. Mari kita buktikan. A pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya, A pangkat 0. Maka sifat yang kedua terbukti. Nah, kemudian sifat yang ketiga, basis A log B plus basis A log C. Nah, gimana buktikannya? Karena ada penjumlahan algoritma dengan basis yang sama, maka numerusnya kalian kalikan. Basisnya A log B dikali C. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Basis 2 log 24 ditambah basis 2 log 1/3 sama dengan basis 2 log 24 dikali 1/3. Nah, 24 dikali 1/3 sama dengan 8. Jadinya basis 2 log 8. Nah, basis 2 log 8 itu sama dengan 3. Nah, itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, yaitu basis A log B dikurang basis A log C. Kalau di sifat ketiga ada penjumlahan, maka jadinya perkalian numerus. Nah, jika ada pengurangan dengan basis yang sama, maka kebalikan dari penjumlahan, yaitu dibagi. Nah, contohnya basis 5 log 100 dikurang basis 5 log 4
sama dengan basis 5 log 100 dibagi 4. Nah, 100 dibagi 4 25 kan. Nah, jadinya basis 5 log 25 sama dengan 2. Karena 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, yaitu 5 pangkat 2. Nah, itu untuk sifat yang keempat. Nah, sifat yang kelima, gimana kalau ada pangkatnya sekarang? Misalkan gini, basis A log B pangkat N. Numerusnya ada pangkatnya. Nah, pangkatnya ada numerus, bisa kalian pindahkan ke depan. Jadi, basis A log B pangkat N sama dengan N basis A log B. Nah, contohnya seperti ini. Basis 2 log 8 sama dengan basis 2 log 2 pangkat 3. Nah, sama dengan 3 dikali basis 2 log 2. Nah, jadi N-nya itu sama dengan 3. Nah, itu untuk sifat yang kelima. Nah, kemudian sifat yang keenam, gimana kalau dua-duanya berpangkat? Maksudnya gimana? Kalau basisnya berpangkat dan numerusnya berpangkat. Misalnya, basis A pangkat M log B pangkat N. Ini bisa diubah menjadi N dibagi M dikali basis A log B. Contohnya seperti ini. Basis 4 log 8. Nah, sama dengan basis 2 dipangkat 2 log 2 pangkat 3. Sama dengan, karena N per M jadinya N-nya itu 3, M-nya itu 2. Jadinya 3 bagi 2 dikali basis 2 log 2 sama dengan 3 bagi 2. Karena 2 log 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita sifat yang ketujuh. Gimana kalau kita menukar basis dan numerusnya? Bisa nggak? Basis A log B. Nah, basis dan numerusnya ditukar. Ya bisa dong. Hasilnya 1 per basis B log A. Contohnya seperti ini. Basis 16 log 2 sama dengan 1 per basis 2 log 16. Ingat, basis B log A. Nah, jadinya basis 2 log 16 sama dengan 1 per 4. Karena basis 2 log 16 itu sama dengan basis 2 log 2 pangkat 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sifat yang ke-8. Misalnya ada basis A log B dibagi basis A log C. Kalau ada pembagian algoritma basisnya sama, kalian lihat numerusnya, numerus bawah dan numerus atas. Maka jadinya basis C log B. Contohnya seperti ini. Basis 2 log 25 dibagi basis 2 log 5. Jadinya sama dengan basis 5 log 25 sama dengan 2, karena 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, kemudian sifat yang ke-9. Nah, gimana kalau ada perkalian algoritma? Misalkan basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log D. Kalau ada perkalian algoritma seperti ini, mesti lanjut, boleh kan? Nah, hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini. Hasilnya yaitu basis A log D. Nah, contohnya seperti ini. Basis 2 log 7 dikali basis 7 log 5 dikali basis 5 log 16 sama dengan basis 2 log 16 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Itu sifat-sifat dari algoritma. Nah, dari sifat-sifat ini nanti kalian harus pahami betul-betul, karena nantinya akan digunakan ketika menyelesaikan soal. Nah, seperti itu. Kita akan ke contoh soal. Jika basis 25 log 5 pangkat 2x sama dengan 8, maka x sama dengan, nah penyelesaiannya seperti ini. Basis 25 log 5 pangkat 2x sama dengan 8. Nah, kita ubah menggunakan sifat yang kelima menjadi 2x dikali basis 25 log 5 sama dengan 8. Nah, basis 25 log 5 kita ubah menggunakan sifat yang ketujuh menjadi
2x dikali 1 per basis 5 log 25 sama dengan 8. Nah, menjadi 2x dikali setengah karena 5 log 25 itu 2, menjadi sama dengan 8. Jadinya x sama dengan 8. Soal selanjutnya yaitu basis A log 1 per B dikali basis B log 1 per C pangkat 2 dikali basis C log 1 per A pangkat 3. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Basis A log B min 1 dikali basis B log C min 2 dikali basis C log A min 3. Kenapa dapatnya B min 1? Karena 1 per B itu sama dengan B min 1. Sama halnya kayak seperti 1 per C pangkat 2. Nah, kemudian pangkatnya kita kalikan, min 1 kali min 2 kali min 3 dikali basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log A. Nah, kemudian kita dapat min 6 dikali A log A karena menggunakan sifat yang terakhir. Kemudian A log A itu 1, kemudian hasilnya sama dengan min 6. Soal ketiga yaitu basis 4 log 8 plus basis 27 log 9. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita menggunakan sifat yang ke-6. Nah, yaitu basis 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3 plus basis 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 3 per 2 basis 2 log 2 plus 2 per 3 basis 3 log 3. Nah, sama dengan 3 per 2 plus 2 per 3 sama dengan 9 per 6 plus 4 per 6 sama dengan 13 per 6. Soal yang keempat, basis 2 log 16. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Basis 2 log 16 sama dengan basis 2 log 2 pangkat 4. Nah, kita menggunakan sifat yang kelima. Menjadi 4 dikali basis 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadinya 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, hasilnya 4. Soal yang terakhir, basis 8 log 32 sama dengan, nah, penyelesaiannya yaitu basis 2 pangkat 3 log basis 2 pangkat 5. Nah, kita menggunakan sifat yang ke-6 yaitu 5 per 3 basis 2 log 2. Nah, basis 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi 5 per 3 dikali 1 sama dengan 5 per 3. Sudah pahamkah terkait dengan materi logaritma? Semoga kalian dapat memahami terkait dengan materi logaritma. Sampai jumpa. See you again. Bye bye.